Ya, jika kita lanjutkan saja, terakhir sudah kita bahas ini tentang bersuci dari hadas atau menghilangkan najis. Nah, kemudian berkaitan dengan izah dan najasah. Kita beri di sini izah dan najasah atau menghilangkan najis atau bersuci dari najis. Karena beliau di sini bahwa bersuci dari najis sudah kita bedakan antara najas dan hadas. Najas dan hadas. Najas lebih kepada zat yang dia terlihat oleh mata kita, dia akan ditangkap oleh indera kita. Itulah dia najas, terutama bisa terlihat, baik itu warnanya, bisa juga tercium oleh hidung kita, itu aromanya. Ya, dan kalau mau nekat-nekatan ada rasanya. Tapi gitu ya, tapi nggak sampai 10 itulah. Intinya dia bisa dilihat, ya, benda atau zatnya itu dengan mata kita. Dia memiliki warna beda-beda, setiap najas itu atau najasa itu warnanya. Kemudian juga ditambah dengan aromanya atau bisa tercium baunya. Nah, itulah dia najas. Adapun hadas adalah sebuah sifat saja dia, sesuatu yang abstrak. Akan tetapi dia menghalangi ibadah. Sebab-sebab hadas nanti akan kita jelaskan. Dan di antara yang paling terkenal sebab-sebab kita berhadas, terkena sifat hadas tadi yang menghalangi ibadah. Sebabnya adalah keluarnya angin dari dubur. Itu yang paling terkenal. Berhadasnya seseorang, yaitu keluarnya angin dari dubur. Dan di sana ada banyak sebab-sebab kita berhadas. Di antaranya tidur. Ya, kita akan berhadas. Apabila kita tidur, maka kita terkena sifat hadas tadi. Itu akan menghalangi kita dari sholat. Artinya ketika kita sholat tapi tidak mengangkat hadas itu dengan wudu atau menggantinya tayammum, maka sholat kita tidak sah. Jadi bapak-bapak atau teman-teman semuanya hati-hati ketika tidur. Terlebih lagi tidur ketika khutbah Jumat. Kalau tidurnya sampai mengeluarkan lahar, ini menunjukkan tidurnya itu sangat nyenyak. Ya, kalau mengatakan bahwa tidur, bahasa kita apa ya, tidur ayam. Nah, sebagian mereka mengatakan tidak benar, tidur yang jenisnya seperti tidak batal wudu. Tapi kalau sudah tenggelam, ya, kemudian sudah makhluk, sudah tenggelam dalam tidurnya, terbukti dengan keluarnya suara motor yang knalpotnya bocor kan gitu ya, atau sampai pada ya mengalirnya lahar kan gitu kan tidur, maka ini menandakan dia sudah tidur yang berat. Ini membatalkan wudunya. Jangan dia tetap nekat sholat, khawatir nanti sholat itu tidak sah, ya sholat Jumatnya. Nah, nanti kita akan bahas itu sebab-sebab berhadas. Intinya kita paham apa itu perbedaan hadas dan najas. Ya, tidur bisa terlihat tidur. Kalau perbuatannya iya gitu ya, tapi bagaimana bentuk tidur? Nah, kita nggak tahu, itu lagi hadas. Gitu ya, itu lagi hadas. Baik. Nah, kita lanjut di sini. Jadi kita sekarang di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana izalatul najas atau izalatul najasah. Bersuci dari najis itu dapat terlaksana selama zat dari najis tersebut dapat dihilangkan. Ya, ketika najis itu memang mampu dihilangkan, maka wajib bagi kita menghilangkan najis itu. Karena Allah Ta'ala tidak membebani hambanya pada sesuatu yang tidak mampu. Makanya sesuatu yang diduga itu najis, maka itu bukan najis. Karena najis itu yang bisa ditangkap oleh indera. Yang paling kuat tadi adalah penglihatan dan penciuman. Kalau mau agak nekat itu tadi, gitu ya, perasaannya digunakan. Tapi sebagai makhluk sampai seperti itu ya. Nanti kalau mau belajar fikih dari sisi mantapnya, kalau kita kan mungkin lebih kepada muqaranahnya saja. Jadi penggabungan antara beberapa mazhab. Kita tidak mengarahkan ke mazhab mana, tapi selama saya tahu ada mazhab ini, mazhab itu, ulama ada yang berkata begini, demikian, saya akan paparkan, sampaikan semua tahu saya. Lalu saya nanti akan menyampaikan yang kuat menurut saya, bukan menurut
bapak-bapak begitu ya, itu menurut saya. Tapi Allah a'lam bishawab. Jadi demikian ya, bahwa untuk mendeteksi najis tersebut dengan indera, artinya ketika dia hanya dugaan, maka dia bukan najis. Ya, kayaknya ada najis. Kemudian tak bisa dibuktikan, zatnya tadi nggak terlihat, warnanya, baunya, bendanya mana. Kayaknya ada, pokoknya begitu ya. Saya rasa ada. Nah ini ragu-ragu yang seperti ini harus dibuang karena ini merupakan jalan syaitan. Ini merupakan jalan syaitan untuk membuat anak Adam itu ragu-ragu dalam ibadah. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Da'na ya'ibuk ila ma la ya'ibuk." Tinggalkan yang meragu-ragukan, ambil yang yakin, yang tidak meragukan. Nah itu ya. Jadi najis atau najasa itu najis sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera, panca indera kita atau indera kita, terutama mata, penciuman dan perasa tadi. Ya, atau bisa dengan tangan, karena tangan ini Allah berikan kepekaan. Dipegang ada rasanya, tapi benda dia, dan dia benda. Baik, akan tetapi untuk memegang najis hati-hati. Sengaja memegang najis itu boleh kalau memang darurat. Kalau memang darurat, makanya sebagian ulama mengatakan mereka lebih menyukai istinja dengan batu, dengan kertas daripada dengan tangan. Nah gitu ya, daripada dengan tangan. Kenapa? Karena pada asalnya najis itu dijauhkan dari badan, bukan dipegang-pegang. Gak boleh sengaja pegang-pegang najis, kurang kerjaan, ya kan? Karena najis itu sesuatu yang kotor. Oleh Islam, oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulnya, itu sesuatu yang kotor. Jadi kalau kita tidak memperdalam masalah itu, para ulama banyak yang mendahulukan istijmar daripada istinja. Kenapa? Karena kalau dia istinja kan menggunakan air, tetap dia membutuhkan tangan, terutama ketika istinja dari dubur. Kalau tadi istinja dari kubur, maka tidak membutuhkan tangan, cukup siraman air itu sudah cukup, karena dia akan mengalirkan air seni tadi, sisa-sisa air seni yang ada pada kemampuan. Tapi kalau istinja dari dubur, setelah buang air besar, maka nggak bisa sebatas disiram. Ada memang sebatas disiram bisa angin ya, tapi ada yang tidak bisa, gitu ya. Sehingga di dalam Islam itu ada pilihan antara istinja dan istijmar. Mana yang paling mudah baginya? Tidak seperti tayamum. Jadi jangan kita pahami seperti tayamum. Air dulu, kalau memang nggak ada air baru istijmar. Istijmar itu menggunakan batu atau semisalnya, bisa menggunakan kertas, potongan kayu, yang penting buat potongan kue, ya, pakai potongan besi, hancur dan rusak, begitu. Ya, ada berkaitan istijmar ini tidak diharuskan berurutan. Nunggu air tidak ada baru boleh pakai kertas. Tidak boleh seorang menggunakan kertas untuk istinjanya atau istijmarnya, walaupun di situ ada air, karena itu bukan syarat. Yang menjadi syarat itu kalau tadi pembahasannya rukun hadas. Ketika ini mengatakan hadas, karena yang paling wajib adalah wudu. Tayamum hanyalah pengganti jika air tidak ada atau orang itu tidak bisa menggunakan air, maka penggantinya tayamum ataupun debu. Baik ya, jadi kata beliau, bersuci dari najis dapat terlaksana selama dan najis tersebut dapat dihilangkan. Jadi kalau misalnya tidak bisa dihilangkan lagi, terutama najis yang memang menimbulkan bekas, ini kan sulit untuk dihilangkan secara totalitas bersih semuanya, maka itu dimaafkan. Ya, maka itu dimaafkan. Seorang wanita pernah datang ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan tentang apa yang dia alami. Ya, di peristiwanya ketika dia ikut haji bersama Rasulullah dalam safar. Ternyata kain yang dia bawa cuma satu, yaitu apa yang dia kenakan di badannya. Lalu dia mendapatkan masa haidnya. Ya, dia mendapatkan masa haidnya. Lalu dia tanya, bagaimana kalau saya sudah suci? Ya, jadi suci kata Nabi SAW.
Bagaimana kalau masih menimbulkan bekas? Karena darah haid itu terkadang warna merahnya itu sangat kuat menempel di haid-haid tertentu. Ya, sementara saya nggak ada pakaian yang lain, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang fikirna wala yaturuki adamu. Cukup kau menggunakan air, tidak membahayakanmu bekasnya. Ya, cukup kau gunakan air, artinya semampunya. Karena fattaqullah mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Bertakwalah semampunya. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Apa sesanggupnya? Kalau dia sudah sampai pada batas maksimalnya, nggak tahu lagi nggak bilang ini dia bekasnya. Maka Nabi mengatakan cukup gunakan air untuk menghilangkan najis dari darah air tersebut, ya, dan tidak membahayakan bekasnya. Dan begitu juga pada tempat-tempat yang lain mungkin, ya, karena nanti akan kita lihat di sini, kita beliau akan menjelaskan di sini. Para ulama sudah membahas itu bahwa menghilangkan najis materi utamanya air, tapi bukan berarti selain air tidak bisa menghilangkan najis. Bahkan mereka membahas cahaya matahari bisa menghilangkan najis. Ya, ada najis-najis yang dia hilang, sirna, hancur dengan cahaya matahari. Terbukti ada kotoran misalnya tadi, ya, diletakkan di atas tanah bisa begini. Dalam beberapa hari kejemur, hilang gak najisnya? Hilang, dia seperti tanah dia. Karena biasa dia sudah tidak ada lagi sifat-sifat najisnya. Ya, begitu juga kalau dulu saya ingat itu kalau kilang misalnya ada yang Mongol, itu kan kilangnya pakai kayu ya kan? Itu kan kalau dijemur berpulau-pulau itu tidak? Iya kan? Masih ingat nggak bapak-bapak? Kayaknya bapak-bapak lebih ingat lebih dari saya. Saya masih ingat kok kan begitu. Nah yang seperti itu awalnya kita kena najis air kecil, ya, nah ngumpul di situ. Kemudian kan tinggal dijemur, ya, dijemur, hilang kan najisnya itu? Hilang atau tidak? Hilang menurut sebagian pendapat. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim, ya, demikian juga ulama kontemporer hari ini, rahimahullah, seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Dan mereka mengatakan bahwasanya apabila ada tindakan-tindakan tertentu dengan bahan apapun, walaupun tidak menggunakan air, tapi jelas-jelas najis itu sudah hilang, maka hilanglah najisnya. Ya, sesuatu itu tidak lagi dikatakan mudah najis, tidak lagi dikatakan bernajis, walaupun ada bekasnya. Ya, walaupun ada bekasnya. Baik, ya, itu bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumhur ulama memang ada yang membatasi. Jumhur ulama, mayoritas ulama ada yang membatasi menghilangkan najis itu hanya dengan air, kata mereka. Ya, nah ini khilafnya para ulama. Tapi saya tadi lebih menguatkan bahwa jika memang terbukti hilangnya najis tadi, walaupun dia meninggalkan bekas, maka sesuatu itu tidak lagi bernajis. Seperti tadi kita tetap tidur di atas tilam tadi, itu tidak. Kenapa? Karena kita sudah menganggapnya hilang najis itu, kelembabannya ini sudah hilang. Yang tersisa apanya? Pulaunya, ya kan? Yang tersisa bekasnya saja, dan itu bukan najis. Ya, bekasnya itu bukan lagi najis. Nah, kemudian kita lanjutkan, jika najis dapat dihilangkan dari sesuatu, baik dengan air atau selainnya. Sepertinya penulis ini lebih mengikuti pendapat ulama yang minoritas tadi, ya, karena mayoritas mengatakan bahwa menghilangkan najis hanya menggunakan air. Mereka batasi dengan itu saja. Ada beda pendapat para ulama masalah ini. Tapi tadi sebagian kecil, ya, seperti Taimiyah, Qayyim, Utsaimin dan beberapa mazhab yang lain, mereka mengatakan, ya, bahwa najis itu bisa hilang dengan menggunakan selain air, karena mereka membawakan bukti-bukti seperti proses-proses yang terjadi pada air yang dia dibiarkan di bawah terik matahari. Ternyata najisnya itu gak ada lagi, ya, najisnya itu gak ada lagi. Bahkan mereka membuktikan dengan eksperimen dengan khamar dijemur terus sehingga dia menjadi air lagi,
sehingga zat-zat khabarnya itu udah hilang, yaitu tidak lagi memabukkan. Ini membuktikan bahwasanya cahaya matahari atau proses yang dibuat oleh manusia, apakah itu berupa filter, ya kan? Sekarang kan banyak filter air, hilang dari najisnya, wah hilang, maka bisa langsung dikonsumsi diminum, karena saking kuatnya filternya, saking bagusnya filternya, hilang dia kembali kepada hukum asal. Karena hukum asalnya apa yang ada di muka bumi ini halal dan bersih, suci. Taib ya Allah Taala sholat taib. Nah, maka kata beliau di sini, jika najis dapat dihilangkan dari sesuatu, baik dengan air atau selainnya, benda cair atau benda padat. Ya, bisa kan najis itu dihilangkan dengan benda padat? Bisa. Nanti pernah melakukannya. Kapan itu Nabi melakukannya? Ketika sebenarnya kejadiannya ketika beliau sholat, tapi beliau membersihkannya bukan saat sholat ya. Nabi memerintahkan kepada para sahabat dulu untuk menyelisih orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu anti sholat pakai sendal sepatu. Mereka anti, ya, seakan-akan mengharamkan sholat pakai sepatu atau pakai sendal. Maka kata Nabi, selisih Yahudi, sholatlah kalian dengan menggunakan sandal, selop atau sepatu. Jika waktu itu sebagian besar para sahabat dan Nabi itu sholat di Masjid Nabawi dengan menggunakan sendal, masuk sendalnya. Tapi waktu itu lantainya bukan seperti ambal ini. Kalau pakai ambal ini, bapak masuk sendal ini dimarah mereka itu. Ya kan? Ya, dilihat masalah, dilihat kondisi lah. Karena waktu itu kan memang masjidnya Nabi masih dalam kondisi tanah. Yang biasa waktu itu sholat pakai sendal. Ya, tentu saat ketika Nabi sholat, Jibril datang mengatakan bahwa di bawah sendalmu ada najis, maka dilepas oleh Nabi. Ya, dilepas oleh Nabi. Sahabat di belakangnya yang melihat Nabi di depan melepas sendal, semua melepas sendal. Saking mereka taatnya sama Nabi, semua itu melepas sendal. Ya gitu. Selesai salat kata Nabi, kenapa kalian melepas sendal? Kami dia tuh kalau melepas sendal itu, maka Rasul mengatakan, ya apabila kalian ingin datang ke masjid, memasukkan sendal kalian ke masjid, maka balik dulu sendalnya, lihat ada tidak najis. Kalau ada najis, maka gosokkan ke tanah. Nah, berarti benda padat juga bisa menghilangkan najis. Ya, gosokkan ke tanah, lalu setelah itu terangkat hilang najisnya, boleh masukkan sendalnya ke masjid. Pada waktu itu karena masjidnya belum keramik. Nah, gitu ya. Kalau dari keramik sekarang coba-coba lah bawa sendal. Karena saya kalau coba aja bawa sendal, pakai sendal ke dalam masjid Nabawi itu. Kalau nggak dikejar sama sekalian, ya kan. Jadi harus dilihat juga kondisinya. Itu bukan sesuatu yang harus. Artinya waktu itu memang masa-masa Nabi ingin menampakkan keislaman kepada orang-orang Yahudi, dan bagaimana mereka membenci dan seakan-akan mengharamkan sholat dengan menggunakan sendal. Karena Yahudi juga ya mereka mendapatkan ajaran dari Nabi Musa. Nabi Musa juga sholat. Ya ada sholatnya mereka. Hanya saja sholat mereka sudah banyak dirubah-rubah, sudah tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj diperlihatkan Nabi Musa sedang mengerjakan sholat. Nah itu ya. Baik. Nah ini perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata beliau ya. Jadi najis itu dapat dihilangkan, baik itu dengan air atau selainnya. Apakah itu benda cair ataukah itu benda padat? Maka sesuatu tersebut dapat dikatakan suci dari najis jika benar-benar najis itu sudah hilang secara mayoritas atau secara dominannya, ya, secara keseluruhan, kecuali tadi jika memang bekasnya itu adalah sebatas warna saja, tapi zatnya tidak ada lagi yang di situ, ya, hanya sebatas warna. Misalnya kalau di sini mencuci pakaian yang terkena najis dengan uap. Nah, ini dia, mencuci pakaian yang terkena najis dengan uap atau dengan menggunakan minyak.
pakai minyak apa namanya? Dulu pakai minyak tanah. Ya, biasanya pakai minyak tanah, minyak lampu, ada sebagai tempat ada minyak lampu, minyak tanah, minyak apa lagi? Minyak gas. Di sini minyak gas ya, minyak gas. Sekarang udah langka ini ya. Masih ada jual ya? Masih ada tapi jarang sekali, sebenarnya jarang sekali. Nah, ya. Atau minyak-minyak yang lain lah dari bahan bakar itu, kemudian hilang najis itu dengan menggunakan itu, maka najis itu dianggap telah hilang. Atau dengan menggunakan uang, pakaian-pakaian yang dibuang kemudian hilang najisnya. Dan yang lain, ya itu contoh-contoh saja. Jika dengan hal tersebut najisnya menjadi hilang, ingat yang menjadi faktor utamanya najisnya hilang. Jadi bukan kepada alat menghilangnya. Ya, bukan membatasi harus air saja. Walaupun tetap ada para ulama dan pendapat ketiga. Akan tetapi pendapat yang lain kata para ulama bahwa bukan kepada tata caranya, tapi dilihat hasil akhirnya hilang atau tidak. Kalau belum hilang masih ada, maka hendaknya dihilangkan. Apakah dengan air atau dengan apapun, yang penting dia hilang. Nah, ini menurut saya pendapat yang lebih kuat dan lebih meringankan. Kalau nanti misalnya kesulitan kita mendapatkan air pada satu waktu di satu tempat, lalu kita biarkan najis itu, nah itu justru menjadi sulit. Ya, justru pendapat yang ini saya rasa lebih kepada asas Islam itu, yaitu ad-dinu yusrun. Agama Islam ini adalah agama yang mengandung kemudahan. Baik, selanjutnya kata beliau, namun demikian, ya, air tetaplah merupakan alat pencuci yang paling utama, karena yang paling sering Allah sebut sebagai pencuci pembersih di dalam Al-Quran adalah air. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 11. Ada ayat yang lain yang berbicara senada ini ya. Jadi beliau membawakan surat Al-Anfal di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi." Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kalian dari langit air. Dia menurunkan kepada kalian dari langit air. Apa tujuannya? Liyutahhirakum bihi, agar kalian bersuci atau mencuci dengan menggunakan air tersebut. Ya, agar kalian melakukan tathhir bil ma, mencuci atau membersihkan sesuatu itu dengan air, terutama menghilangkan najis dengan menggunakan air. Inilah dia bahan yang paling utama untuk bersuci atau untuk membersihkan sesuatu yang terkena najis. Apakah itu pada badan? Ketiga ya, yang harus kita hilangkan najis dari tiga tadi, karena itu yang sangat utama bagi kita di dalam menjaga ibadah, yaitu menghilangkan najis dari badan. Kedua dari pakaian, yang ketiga dari tempat kita tinggal atau tempat kita melakukan ibadah. Tiga itu harus kita jaga kebersihannya dari najis. Ya, kita jaga kebersihannya dari terkena najis, maka kita hilangkan najis-najis tadi, terutama menggunakan air. Dengan air kita bersihkan najis yang menempel pada badan kita, terutama setelah buang air kecil atau buang air besar. Ya. Kemudian dengan air juga kita hilangkan najis yang menimpa pakaian kita. Ya. Mungkin mohon maaf ya, bagian pakaian dalam itu terkena najis. Ya, akan dicuci dengan air. Nanti akan ada pembahasan di sini jenis-jenis najisnya ya. Apa saja itu najis yang dia dianggap najis oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di antaranya mati. Ya, mati ini adalah cairan yang keluar sebagai bentuk pendahuluan sebelum keluarnya mani. Ya, justru mani itu diperselisihkan oleh para ulama najis atau bukan. Saya sendiri lebih menguatkan pendapat ulama yang mengatakan mani itu bukan najis, tapi sebagian mengatakan najis karena didapati
Aisyah radhiyallahu anha ketika pakaian Rasulullah terkena maninya mengering, maka dikerik dengan kukunya Aisyah. Mereka menganggap ini najis karena Aisyah mengeringnya. Nah, gitu ya. Tapi sebagian mengatakan oh tidak, itu hanya sebatas menghilangkan saja karena itu bukan najis. Tapi kalau mandi najis, ya karena jelas hadisnya. Ketika Ali bin Abi Thalib mengutus Miqdad bin Aswad karena dia malu, kalau tanya sama Nabi, aku sering keluar nantinya, Sayyidul Fatimah langsung keluar nanti. Nah dia itu cairan yang dia lebih kekentalannya itu lebih tipis gitu daripada mani. Kalau mani kan kekentalannya kan kental kan gitu ya. Tapi kalau mani dia tidak. Jadi awal dia keluar itu biasanya antara suami istri gitu ya, suami baru nyenggol itu keluar ya. Nah, dan itu najis. Itu najis ya. Tapi kalau itu cairan setelah berhubungan intim, maaf ya, ini memang agak ini tapi ini namanya ini kebenaran. Inna Allah la yastahi minal haqqi syai'an. Kata Nabi, Allah itu tidak malu-malu untuk menjelaskan kebenaran. Ini untuk menjelaskan kebenaran saja. Ya, bukan ingin bicara yang apa gitu ya, yang kotor bukan. Ini ada ilmunya maksudnya di sana. Jadi mandi tadi ya mandi. Jadi Ali itu seorang laki-laki yang mudah keluar nantinya. Baru nyenggol dikit sama Fatimah keluar dia mandinya. Dia biasanya cairan yang keluar sebagai pendahuluan sebelum nanti keluarnya mandi. Dan keluarnya itu tidak diikuti dengan rasa capek dan lelah, tidak. Beda kalau mandi keluar. Kalau mandi keluar itu akan diikuti rasa letih, capek, bahkan tertidur. Kalau mandi nggak tidur, ya. Itu dia mandi, dan mandi itu najis. Sehingga Ali waktu itu malu untuk menanyakan kalung itu kepada mertuanya, ya, kepada Rasulullah. Maka dia suruh sahabat namanya Miqdad bin Aswad untuk menanyakan itu. Nabi mengatakan, ya, hendaknya dia mencuci kemaluannya, kemudian menuangkan ya, air gitu ya ke tempat terkenanya mandi tadi sampai bekasnya itu hilang. Nanti insya Allah ada pembahasan sendiri. Tapi kita ingin menunjukkan bahwasanya air itu digunakan apabila badan kita tertimpa najis. Ya, karena itu tadi mandi itu jangan dibiarkan. Ya, cuma mandi itu yang paling wajib. Mandi itu keluar sebelum keluarnya mandi. Kalau setelah keluarnya mandi baru ada cairan tipis lagi yang keluar, maka di sini khilaf para ulama apakah itu masih dikatakan mandi? Sebagian mengatakan itu bukan mandi. Ya, itu cairan biasa dan bukan najis. Ada bapak-bapak juga setelah keluar mandi itu ada cairan lagi tetapi lebih tipis dari mandi. Maka itu bukan mandi karena kata mereka mandi itu keluarnya sebelum mandi. Kalau setelah mandi maka bukan mandi, itu cairan biasa saja dan bukan najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang mandi itu yang jelas itu mandi adalah cairan tadi yang keluarnya sebelum mandi. Nah itu apabila keluar kemudian berada di kemaluan ataupun dia mengenai kemaluan atau mengenai bagian dalamnya, maka dia terkena najis, wajib baginya untuk dicuci dengan menggunakan air itu yang paling memungkinkan. Tapi Allahu a'lam bishawab. Yaitu yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi." Jadi air merupakan media utama di dalam menghilangkan najis pada badan, pakaian ataupun pada tempat-tempat tinggal kita atau tempat ibadah kita. Seperti seorang Arab pedalaman yang datang ke masjid Nabi sedang kajian, majelis taklim, tiba-tiba dia datang, masuk dan mendatangi salah satu sudut masjid, lalu dia kencing di situ. Ya, lalu dia kencing di situ. Maka orang-orang sudah berteriak, "Mama!" Ya, itu bertakar. Nabi mengatakan, "Jauhlah." Ya, jangan biar kencing. Ya. Setelah dia menyelesaikan hajatnya, maka Nabi memerintahkan untuk membawakan air satu ember yang besar untuk dituangkan di atas air kencing orang baru tadi, disiramkan di sana. Karena pada waktu itu lantai masjid masih berupa tanah ya pasir, sehingga disiram dia akan meresap ke dalam. Ya, bedaannya kalau dia sudah terlalu keramik ini disiram banjir kan begitu malah kesana kemari. Nah, jadi harus punya teknik tersendiri ya. Harus punya teknik tersendiri
misalnya ada najis di lantai begini, kemudian ada air 1 ember, ada kain lap, lalu dia masukkan ke ember. Ini namanya menajisi air yang suci. Nah, begitu ya. Jadi dipikirkan bagaimana tekniknya supaya air bersih ini jangan justru menjadi bernajis. Memang yang paling simpel itu ya dengan menggunakan kertas tisu gitu ya untuk mengeringkannya, atau boleh pakai kain lap tadi, tapi bukan dimasukkan ke ember, namun dialirkan dengan menggunakan keran, disiramkan. Jadi najis yang ada pada kain tadi mengalir turun, jatuh dia, sehingga dia kembali ke hukum Allah, kain itu bersih lagi. Dibandingkan dia lap, lalu dia masukkan ke ember, lap lagi ya udah bernajis itu, sehingga hilang sudah kesempatan untuk mensucikan ya najis tadi dengan benda suci, tapi dia membersihkan najis dengan najis. Nah, ini keliru jadinya. Baiknya. Kemudian juga kata beliau di sini, termasuk dalam masalah ini adalah air yang asalnya tidak suci, baik terkena kotoran ataupun najis, kemudian disuling, disaring melalui proses teknologi tertentu, dan dengan cara itu dapat dipastikan terpisahnya kotoran atau najis yang terdapat dalam air tersebut, sehingga berubahlah kembali rasanya, warna dan baunya, hingga hanya yang tersisa air yang benar-benar bersih. Nah, itu dia. Ya, prosesnya ini kan tidak menggunakan air, akan tetapi menggunakan yang namanya saya disebut dengan satu paket namanya filter. Apakah itu campuran pasir, arang, ya begitu. Ya, sehingga air tadi yang dia mengandung najis, tertinggal najisnya di situ. Yang keluar itu sudah kembali lagi air yang suci, air yang bersih lagi. Ya, suci dan mensucikan. Maka yang seperti ini boleh. Ya, seperti ini. Walaupun yang membersihkan air tadi bukanlah air. Ya, yang membersihkan air tadi bukan air, akan tetapi proses penyaringan, ya, proses penyaringan sehingga air tadi kembali bersih. Maka dengan demikian kata beliau, air tersebut dapat dikategorikan suci dan bersih dari najis, ya, sehingga dikategorikan air tadi bersih, suci dari najis. Nah, itu kata beliau ya, di sini. Jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dari sini kita dapat bahwa ada perbedaan di kalangan para ulama tentang cara menghilangkan najis. Walaupun yang paling disepakati oleh para ulama dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air. Akan tetapi saya melihat bahwasanya untuk kemudahan, dan memang Islam ini dibangun di atas kemudahannya, selama bukan semata-mata mencari yang gampang-gampang, bukan ya, bukan untuk meremehkan. Akan tetapi memang itu sangat dibutuhkan, dan realitanya memang kita dapati ada hal-hal yang memang itu bisa menghilangkan najis. Walaupun itu tidak menggunakan air, seperti yang sudah kita contohkan beberapa di antaranya tadi ya. Walaupun yang paling utama adalah air. Ya, air itu sumbernya Allah Ta'ala keluarkan itu dari langit berdasarkan ayat tadi. Demikian juga air itu Allah Ta'ala keluarkan dari dalam bumi. Ya, kita sering menyebutnya dengan mata air, atau bisa juga sungai, bisa juga laut. Ya, bisa juga laut. Nah, itu semua hukum asal air suci, bersih. Sampai memang benar-benar didapati bahwa air itu sudah tercampur dengan najis. Ya, Nabi SAW dalam hadisnya, innal ma'tahu la yunajjisuhu syai'. Hukum asalnya air itu suci dan mensucikan. Tidak bisa dia dikatakan najis sampai dia benar-benar terbukti bahwa air itu sudah terkena najis, terlihat dari warnanya, baunya, maka dia dikatakan air yang bernajis. Tapi hukum asalnya air yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, baik yang datang dari langit yang Allah Ta'ala turunkan, atau yang dia keluarkan dari dalam bumi. Ini sumber air bagi manusia itu dua arah saja, dari atas dan dari bawah. Gak ada yang dari samping. Ada gak air yang keluar dari samping? Ada kalau pakai keran, ya kan? Dari dinding itu dari samping keluar airnya. Ya,
Ya, tapi air ya, sebagai pembersih pensuci tadi itu Allah Taala berikan ya dari langit dan Allah Taala keluarkan dari bumi. Kalau Allah keluarkan dari bumi tadi mata air, sumur, laut, ya sungai. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang berwudu dengan air laut. Sahabat pernah tanya, ya Rasulullah bagaimana berwudu dengan air laut? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya air laut itu suci airnya dan halal bangkainya, kata Nabi. Ya, bahwasanya air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Artinya kalau kita mendapatkan di laut itu hewan-hewan laut dalam kondisi sudah bangkai, maka itu halal. Ya, kecuali bangkai kapal selam. Nah itu ya, itu tidak halal itu. Kecuali bangkai kapal selam ya, itu halal dimakan. Ya jadi ya karena hewan air, sehingga para ulama lebih menyimpulkan segala hewan air itu halal. Yang menjadi khilaf para ulama itu kan hewan yang dia bisa di air, bisa di darat. Nah itu yang kadang membingungkan sehingga terjadi khilaf. Tapi kalau murni dia di air saja maka halal. Nah gitu ya. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya pertemuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas di sini, beliau membahas air dan berbagai macam jenis-jenisnya. Ya, air dan berbagai macam jenis-jenisnya itu nanti akan kita bahas insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Jadi sampai di sini dulu ya. Nanti mudah-mudahan kita pertemuan berikutnya ada waktu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dipersiapkan saja atau ditulis saja. Bisa cari kertas biar gak lupa. Nanti di pertemuan berikutnya bisa ditaruh di meja kan begitu. Ada waktu nanti kita jawab pertanyaan. Ini saja ya, kita sudah masuk ke Isya, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhir da'wan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.